Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki terjadi pada tahun 1945 selama Perang Dunia Kedua. Bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945, dan bom kedua dijatuhkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Serangan ini menjadi faktor kunci dalam mempercepat akhir Perang Dunia Kedua, dan Jepang kemudian menyerah pada 15 Agustus 1945. Sahabat fakta historis, kali ini kita akan mengungkap bagaimana nasib veteran tentara Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Namun bagi kalian yang belum berlangganan channel ini, segera saja untuk subscribe channel ini agar kami bisa lebih bersemangat dalam membuat video menarik lainnya. Baiklah, langsung saja kita simak video ini untuk mengetahui nasib dari veteran tentara Jepang setelah menyerah pada Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 15 Agustus 1945, seluruh stasiun radio di Jepang menyampaikan pesan dari Kaisar Hirohito. To your number one radio station. 深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって自局を収集せんと欲し、ここに終了なる汝臣民に次ぐ秦は帝国政府をして米英四蘇四国に対しその共同宣言を。 Demikian pesan dari Kaisar Hirohito yang disiarkan melalui siaran radio. Inti pesan yang ingin disampaikan Kaisar Hirohito melalui siaran tersebut adalah bahwa Kaisar memutuskan untuk mengakhiri peperangan dan menyerah tanpa syarat. Untuk itu, Kaisar meminta semua prajurit untuk mengembalikan senjata mereka dan pulang ke rumah masing-masing. Fakta yang banyak tidak diketahui dari peperangan yang terjadi adalah banyaknya tentara Jepang yang mengalami cacat akibat luka perang, kehilangan lengan atau kaki, atau menderita cedera yang mengubah kondisi fisik mereka secara permanen. Secara psikologis, mereka juga mengalami trauma yang akan menghantui mereka sepanjang hidupnya. Setelah Jepang diduduki oleh Amerika antara 1945 dan 1952, para prajurit yang pulang kembali ke Jepang merasakan ketidaknyamanan karena situasi dan kondisi negara yang sudah tidak lagi sama dengan sebelumnya. Dalam diri mereka sudah terdoktrin bahwa kekalahan adalah sesuatu yang sangat tidak terhormat, dan seorang pria sejati seharusnya mati di medan perang atau mengakhiri hidupnya sebelum menyerah. Sehingga dari sudut pandang masyarakat Jepang, veteran Jepang tidak dianggap sebagai pahlawan, melainkan hanya sebagai orang yang lemah karena tidak bisa memastikan kemuliaan kekaisaran. Mereka tidak menyadari bahwa masih banyak veteran lainnya yang saat itu ditangkap oleh sekutu. Sebelum dikirim pulang ke rumah mereka masing-masing, para veteran tentara Jepang tersebut terlebih dulu dikumpulkan dalam satu lokasi, yaitu di barak pelabuhan yang berhawa dingin dan dengan makanan yang seadanya. Mereka juga dipaksa untuk menyerahkan uang asing yang mereka dapatkan selama perang, dan ditukar dengan uang yen yang merupakan mata uang nasional Jepang. Namun sayangnya nilai tukarnya uang yen saat itu sangat rendah dan tidak sebanding dengan uang asing yang mereka dapatkan saat perang. Setelah diberi uang saku dan tiket kereta, para veteran tersebut akhirnya baru diizinkan pulang ke kampung halaman mereka masing-masing untuk melanjutkan aktivitas baru mereka. Tentu saja hal ini bukan perkara yang mudah, terutama bagi mereka yang cacat akibat luka perang. Beberapa veteran lain yang berjuang di Manchuria ditangkap oleh tentara Uni Soviet dan dikirim ke kamp penahanan. Saat itu Yosef Stalin yang merupakan kepala negara Uni Soviet memerintahkan agar mereka dirampas semua harta bendanya, dan dibiarkan hanya dengan seragam mereka. Mereka kemudian diangkut dengan kereta api ke pusat penahanan di wilayah yang memiliki iklim udara yang sangat dingin, yaitu di Siberia. Akibat udaranya yang sangat dingin, ratusan nyawa melayang di tempat ini. Selain itu, Yosef Stalin juga memutuskan bahwa mantan prajurit Jepang harus membayar atas kerusakan dan kehancuran yang telah terjadi. Mereka dijadikan pekerja kasar untuk memperbaiki jembatan, membangun jalan, bekerja di pabrik, atau sebagai penebang kayu. Otoritas Jepang terus berusaha bernegosiasi untuk membebaskan para tahanan perang tersebut, namun usahanya tidak selalu berhasil. Bagi mereka yang berhasil dibebaskan dan kembali ke Jepang, diberikan pekerjaan di perusahaan atau kegiatan industri dan pertanian. Sementara itu proses hukum juga dijalankan di Jepang untuk mengadili para pemimpin militer yang bertanggung jawab atas terjadinya perang.
Ini merupakan syarat yang diberlakukan oleh Amerika, dan akhirnya 28 perwira penting ditangkap dan dihadapkan pada sidang. Dalam sidang ini mereka harus memberikan kesaksian atas kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan mereka. Salah satu dari mereka yang akan ditangkap dan diadili adalah mantan Perdana Menteri Jepang, Hideki Tojo. Saat mengetahui akan ditangkap, dia memilih untuk menembak jantungnya sendiri. Namun, percobaan bunuh diri gagal, dan Tojo selamat setelah diselamatkan oleh tim medis Amerika. Setelah melalui sidang militer, hukuman mati dengan cara digantung dijatuhkan kepada sejumlah pemimpin militer Jepang, termasuk Tojo pada 23 Desember 1948. Sementara sisanya dikirim ke penjara. Sedangkan Kaisar Hirohito sendiri lolos dari hukuman dan tetap di atas tahta. Kesepakatan dengan Amerika Serikat membuat Hirohito tetap di atas tahta, tetapi dengan syarat ia melepaskan kekuasaannya. Jenderal MacArthur yang saat itu menjadi wakil Amerika Serikat berkompromi untuk tidak menyeret Hirohito ke pengadilan. Hirohito yang meninggal pada 7 Januari 1989 dalam usia 87 tahun, tidak mendapat hukuman apapun, karena posisinya sebagai kaisar. Selain itu, Amerika menilai dengan menghukum mati Kaisar Hirohito hanya akan menyebabkan ketidakstabilan dan pemberontakan. Dengan berakhirnya persidangan Tokyo, Jepang memasuki fase baru dalam sejarahnya dengan membawa masa lalu yang mengerikan, yaitu kehilangan banyak nyawa, kehancuran infrastruktur, dan juga dampak fisik dan psikis bagi para veteran perang. Demikianlah sahabat fakta historis, nasib para veteran Jepang setelah Jepang menyerah tanpa syarat. Bagaimana menurut Anda, layakkah apa yang dialami oleh veteran tentara Jepang tersebut? Silahkan tulis komentar Anda dalam kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini untuk mempelajari lebih banyak tentang banyaknya peristiwa militer yang meninggalkan jejaknya dalam sejarah. Terima kasih.